dalam 2 hari ini kita bisa berbaur bersama gereja-gereja di Indonesia. 4 sesi, 8 berita. Ini memang tidak mudah. Saudara-saudari, 2 hari ini kita hanya mencicipi kekayaan yang disampaikan dalam 8 berita ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan selama 8 minggu, 2 bulan untuk memasuki kekayaan 8 berita ini. Nah, saudara-saudari, sebelum saya melanjutkan berita yang ke-8, saya ingin membawa saudara-saudari melihat kembali dari judul besarnya, lalu berita pertama sampai berita yang ke-8. Sidang perbauran kali ini memakai topik ITRO yang bulan April lalu yang berjudul Faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Saudari, 8 berita ini adalah membawa kita melihat apa kehidupan gereja. Dan kehidupan gereja yang bagaimana yang perlu dipulihkan. Saya yakin kita yang mengikuti perbauran secara virtual ini, kita ada di dalam gereja dan kita juga menempuh kehidupan gereja. Tetapi persoalannya adalah, apakah kehidupan gereja kita adalah kehidupan gereja yang dipulihkan atau tidak? Memang kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Tetapi jujur, belum tentu kita sedang dipulihkan. Karena itu, saudara-saudari, mari kita sama-sama berdoa. Anda dan saya, mohon Tuhan membelas kasihani kita. Bukan hanya kita ada dalam hidup gereja, bukan hanya kita ada di dalam pemulihan Tuhan, tetapi terlebih hari ke hari kita menempuh kehidupan gereja yang terus-menerus dipulihkan. Tidak cukup kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Karena ada di dalam pemulihan Tuhan tidak menjamin kita sedang dipulihkan. Nah, saudara-saudari, untuk berbagian di dalam pemulihan kehidupan gereja, ada 8 faktor. Faktor ini adalah sebuah unsur yang berkontribusi pada hasil yang khusus atau situasi yang khusus. Tentu, apakah hasil yang khusus? Yaitu puncak dari ekonomi Allah. Perampungan Yerusalem baru. Nah, faktor-faktor ini disebut faktor-faktor vital. Ini bukan hanya faktor penting, tetapi faktor vital yang tidak boleh tidak ada untuk pemulihan kehidupan gereja. Sekaligus, 8 faktor ini juga menjadi indikator menguji kita, membantu kita untuk melihat, menilai apakah kita benar-benar ada di dalam proses terus dipulihkan di dalam kehidupan gereja. Nah, saudara-saudari, semoga 8 faktor ini bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita hafalkan, bukan sekedar kita pahami, juga bukan sekedar kita bicarakan. Tetapi 8 faktor ini mempengaruhi kehidupan kita.
mengubah kita semua. Sehingga kita ada di dalam proses pemulihan kehidupan gereja. Baik, kita melihat faktor pertama adalah kebangunan baru. Faktor kedua adalah visi zaman. Nah, berita 1 dan 2 ini saya sebut adalah fondasi kehidupan gereja. Saudara-saudari, berbicara mengenai fondasi, tentu tadi sudah disebutkan bahwa di Matius 16:18 Tuhan di sana berkata, "Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini." Ini adalah jawaban Tuhan untuk melengkapi jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Siapakah aku ini? Siapakah aku? Tuhan bertanya 2 kali kepada murid-muridnya. Tuhan bertanya, menurut mereka, siapakah aku? Murid-murid menjawab, tapi tidak ada yang tepat. Tuhan bertanya kembali kedua kalinya kepada murid-muridnya. Kalau begitu, menurut kamu, siapakah aku? Lalu, tiba-tiba Petrus menjawab, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Oh, ini adalah pewahyuan yang luar biasa. Di luar, Tuhan kelihatan adalah tukang kayu atau anak tukang kayu, orang Nazaret. Tetapi Petrus melihat wahyu. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan melengkapi pewahyuan. Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Karena itu batu karang ini adalah fondasi pembangunan gereja yang mengacu 2 hal. Pertama adalah Kristus. Yang kedua adalah pewahyuan atas Kristus. Itulah sebabnya unsur pertama kebangunan baru adalah ketika kita bisa mencapai puncak wahyu ilahi. Di mana wahyu ilahi ini menjadi visi zaman yang lengkap ini yang disampaikan melalui ministry perjanjian baru, ministry zaman ini. Saudari, inilah fondasi kehidupan gereja. Yaitu kita perlu melihat visi. Amin. Yang bermula dari pewahyuan. Sehingga pewahyuan bagaimana bisa menjadi visi. Ketika visi ini mengendalikan kita. Merevolusi kita. Membatasi kita. Mengarahkan kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi rakyat yang liar, yang bebas, semaunya sendiri, dan tidak ada arah, tidak ada tujuan. Namun faktor melihat wahyu ini adalah faktor pertama dari kebangunan baru. Oh, saudari, semoga kita berkaitan dengan pewahyuan ini, kita harus banyak berdoa. Amen. Berdoa, inilah kerjasama kita dengan Tuhan yang pertama. Berdoa agar Tuhan terus mewahyukan dirinya secara segar kepada kita. Kita memiliki roh, hikmat, dan wahyu. Sehingga telah menjadi visi yang mengendalikan kita. Dan tentu visi yang lengkap ini adalah visi ekonomi ilahi Allah. Yang berakhir kepada visi Yerusalem baru. Kemudian
Kemudian, saudara-saudari, faktor atau unsur kebangunan baru yang kedua adalah kehidupan manusia Allah. Wahyu yang kita lihat bukan menjadi doktrin, tapi wahyu yang kita lihat membawa kita menempuh suatu kehidupan. Kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Kehidupan manusia Allah. Dan untuk kehidupan manusia Allah ini kita harus bertekun. Kita harus melaksanakan. Kita harus mengerjakan. Hari ke hari kehidupan manusia Allah. Kemudian yang ketiga, amin. Setelah melihat visi, pewahyuan ilahi, lalu kita memiliki kehidupan. Pastilah yang ketiga, kita memperhatikan orang lain. Kita mengasihi orang lain. Kita memiliki kehidupan menggembalakan, memberitakan Injil, mengasihi orang lain seturut hati Allah. Untuk penggembalaan ini kita harus bertekun. Maka kita ada 3 ganda kerjasama. Berdoa, mempraktekkan, melaksanakan, dan bertekun. Saudari, semoga ini menjadi kedambaan kita sebagai umat pilihan Allah. Seperti yang ada di Habakuk. Oh, bangunkanlah pekerjaanmu di antara gereja-gereja di Indonesia. Saudari, ketika kita mencapai puncak wahyu ilahi, ketika kita mencapai puncak kehidupan manusia Allah, ketika kita sampai kepada puncak penggembalaan, apa yang terjadi? Itulah kebangunan baru. Kebangunan yang terakhir. Yang belum pernah terjadi. Kebangunan yang segar. Kebangunan yang mengakhiri zaman ini. Kebangunan yang membawa Tuhan datang kembali. Nah, saudari, tadi saudara Isnani juga katakan bahwa 3 unsur ini, yaitu wahyu ilahi, kehidupan manusia Allah, dan penggembalaan, tersebar di 8 berita ini. Kemudian kita melanjutkan berita ketiga dan keempat. Di atas fondasi ini, sekarang kita melihat kehidupan gereja. Berita ketiga dan keempat berbicara mengenai kehidupan gereja. Pertama-tama kita harus mengenal gereja ini adalah apa. Gereja adalah milik siapa. Dan gereja ada di mana? Haleluya. Gereja adalah gereja Allah. Milik Allah. Dan di dalam Allah Tritunggal. Di mana gereja ini adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini melahirkan gereja-gereja lokal sebagai ekspresi tubuh Kristus. Maka ketika kita menempuh kehidupan gereja, di tiap-tiap lokal kita berada, kita perlu menempuhnya, mempraktekannya dalam kesadaran akan tubuh. Saudari, kita perlu berimbang antara tubuh dengan gereja lokal, antara lokal dengan tubuh Kristus. Sesungguhnya gereja lokal hanyalah prosedur. Dan tujuannya adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus di urutan yang pertama. Barulah urutan kedua adalah lokal. Kita setia di lokal kita masing-masing sebagai ekspresi tubuh Kristus. Tetapi kita tidak bisa terkucilkan dari pembangunan, persekutuan, perbauran tubuh Kristus. Kita harus punya kesadaran akan tubuh Kristus. Inilah hidup gereja yang tepat. Inilah hidup gereja yang dipulihkan. Inilah hidup gereja yang normal. Nah, ketika kita memiliki kesadaran akan tubuh, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya otoritas. Bagaimana tubuh Kristus bisa terbangun? Bagaimana lokal-lokal bisa menjadi ekspresi
dari satu tubuh Kristus yang universal. Karena di dalam tubuh ini ada otoritas. Di mana sumber otoritasnya adalah Allah. Yang mana Kristus sebagai kepalanya. Dan gereja yang adalah tubuhnya. Oh, saudari, otoritas ini kemudian didelegasikan di dalam gereja kepada wakil-wakil otoritasnya. Maka di dalam tubuh Kristus, baik di dalam lokal-lokal, ada urutan otoritas Allah yang terlaksana di dalam penghidupan gereja. Sesuai untuk otoritas ini, kita berlatih menghormati, dan kita juga belajar taat. Amen. Sesungguhnya sumber dari segala otoritas adalah takhta Allah dan anak domba. Oh, melalui takhta ini mengalir sungai air hayat. Hari ini kalau kita belajar menghormati otoritas, taat terhadap otoritas, tidak semau sendiri, tetapi belajar menghormati, belajar mentaati, maka amin. Dari takhta Allah dan anak domba, kita menikmati suplai sungai hayat. Oh, suplai inilah yang memelihara keesaan, yang mendatangkan pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Saudari, inilah kehidupan gereja yang dipulihkan. Kehidupan gereja yang normal. Kita masuk ke berita ke-5 dan ke-6. Ini adalah latihan yang praktis dalam kehidupan gereja. Latihan ini untuk mensupport kehidupan gereja tadi. Latihan ini untuk mensupport bagaimana kita ada di dalam penempuhan hidup gereja di lokal-lokal dengan kesadaran tubuh. Di mana kita juga berlatih, menghormati, mentaati otoritas. Maka latihannya apa? Secara positif, kita harus berlatih sehati. Secara negatif, aspek negatif, kita harus berlatih menanggulangi watak alamiah kita. Saudari, ini adalah juga salah satu dari faktor vital untuk memulihkan kehidupan gereja. Oh, ini juga kiranya menerangi kita semua. Saudari, Tuhan Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, dia memiliki doa yang panjang di Yohanes pasal 17. Doa ini adalah beban Tuhan. Doa ini juga adalah doa untuk merampungkan hasrat hati Allah. Yaitu sebagaimana aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah mereka juga adalah satu. Oh, kedambaan hasrat hati Allah. Yang mau mendapatkan satu manusia korporat. Yang adalah tubuh Kristus. Yang adalah mempelai perempuannya. Terbangun sebagai ekspresi korporat Allah di muka bumi. Untuk keesaan itulah kita berlatih sehati. Sehati. Sehati bukan karena saya dan Anda cocok. Bukan karena saya dan Anda saling suka, saling menghormati. Tidak cukup. Sehati sebetulnya adalah kita saling dibangunkan. Saya dibangunkan ke dalam Anda. Anda dibangunkan ke dalam saya. Sehati dimulai dari di dalam roh. Amin. Karena kita perlu memelihara kesatuan roh, keesaan roh. Kemudian kita belajar satu jiwa, satu pikiran. Saudari, inilah latihan kita. Tetapi latihan ini harus didukung dengan menanggulangi watak alamiah. Kita patut mengakui
di dalam sorotan terang Tuhan, bahwa mengapa kita sulit sehati? Mengapa kita sering di dalam koordinasi tidak mudah? Jangan kita berkata, saya bisa sehati dengan kaum Saleh yang ada di Amerika. Terlalu jauh. Kesehatian, kita lihat bagaimana koordinasi kita dengan orang yang terdekat dengan kita. Apakah kita terbangun secara harmonis? Kesulitannya ada di mana? Karena kita masing-masing membawa watak alamiah kita. Tentu watak alamiah kita kadang-kadang ada yang baik. Tapi aneh. Saya yang baik, Anda yang baik, tetapi tidak bisa sehati. Tidak bisa koordinasi. Tidak bisa terbangun. Anda sepertinya rohani, saya juga sepertinya rohani, tapi kenapa sulit berkoordinasi? Kita sulit terbangun. Karena kita masing-masing memiliki watak alamiah. Yang mana di dalam watak alamiah ada ego, ada opini, ada hayat alamiah kita. Oh, jadi semua perlu penanggulangan. Makin menanggulangi watak alamiah, kita makin bertumbuh. Kita makin berguna di dalam pelayanan sehingga kita bisa berkoordinasi, terbangun sehati bagi keesaan tubuh Kristus. Untuk ini kita perlu membiarkan roh itu, roh majemuk yang al-muhid. Di dalamnya ada salib, ada khasiat kematian Kristus, juga ada kebangkitan Kristus. Kuat kuasa kebangkitan Kristus yang menanggulangi kita, menghancurkan kita, membongkar kita. Amin. Supaya kita boleh disusun ulang dengan Allah Tritunggal. Tapi kadang kita masih keras, maka Roh Kudus bekerja menggunakan lingkungan sekitar, menggunakan pandemi, menggunakan banyak urusan, banyak orang, banyak benda, di mana bekerja sama untuk kebaikan kita, supaya kita makin diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Baik, saudari, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu sesi ini. Di mana ini adalah berita ke-7 dan 8 adalah hasil dari latihan kehidupan gereja. Saudari, kalau kita berlatih sungguh-sungguh di dalam hidup gereja hari ini, kita dipulihkan dalam kehidupan gereja hari ini, maka kita akan mencapai realitas tubuh Kristus. Amen. Realitas tubuh Kristus adalah puncak tertinggi ekonomi Allah. Puncak tertinggi ekonomi Allah adalah realitas tubuh Kristus. Melalui baptisan, kita dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus. Tapi itu tidak cukup. Memang kita adalah anggota tubuh Kristus. Tetapi apakah kita sudah menikmati, mengalami, memiliki realitas tubuh Kristus? Itu perlu belas kasih Tuhan dan perlu latihan kita. Amen. Dengan perbauran. Haleluya. Kita disesuaikan, kita membiarkan salib, lalu ada roh itu membuat kita kehilangan perbedaan. Menikmati realitas tubuh Kristus. Sehingga kita bisa saling menyalurkan Kristus. Dan terbangun bersama sebagai tubuh Kristus. Itulah realitas tubuh Kristus. Sampai realitas tubuh Kristus ini menghasilkan para pemenang. Sebetulnya berita ke-8, kehidupan para pemenang ini adalah realitas tubuh Kristus. Dengan adanya realitas tubuh Kristus ini, baru terjadi pembangunan tubuh Kristus, dan baru bisa merampungkan Yerusalem baru. Saudari, syukur pada Tuhan. Rindukah kita terus dipulihkan dalam kehidupan gereja hari ini? Saudari, semoga 8 faktor ini
terus-menerus berbicara kepada kita. Karena kita juga memiliki 8 faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Mari yang terakhir, pemulihan kehidupan gereja, faktor vital yang terakhir adalah kehidupan pemenang. Saudara-saudari, saya sangat menggarisbawahi kehidupan. Menang atau tidak, kita sama sekali belum tahu. Tetapi Tuhan masih membelas kasihani kita. Tuhan masih memberi kita nafas. Tuhan masih merahmati kita sehingga kita bisa berbaur. Mendengarkan ajaran yang sehat. Perkataan yang sehat. Adalah supaya kita bisa membangun sebuah kehidupan. Kehidupan ini adalah sehari 24 jam. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita memiliki satu kehidupan yang disebut kehidupan pemenang. Kehidupan ini adalah kehidupan manusia Allah. Kehidupan manusia baru. Amen. Dan kehidupan ini adalah realitas tubuh Kristus. Amen. Baik, saudari, di sini ada beberapa poin di berita ke-8. Kehidupan pemenang ini ada di dalam gereja yang dipulihkan. Untuk merampungkan ekonomi ilahi dan akhirnya menjadi Yerusalem baru. Baik, saudari, saya dengan cepat, mari kita membaca bersama Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Walaupun di mute, mari kita memproklamirkan firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 11 dan 12. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Baik, saudara-saudari, kita lihat 1 Romawi. Amin. Para pemenang dihasilkan oleh Kristus yang menang sebagai roh yang diintensifkan 7 kali ganda. Dan mereka berbeban bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai persiapan bagi mempelai perempuan Kristus. Saudari, Romawi 1 ini berbicara tentang sumber dan tujuan pemenang. Hari ini, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Sebetulnya ini bukan persoalan menjadi pemenang, tetapi adalah dihasilkan sebagai pemenang. Karena berdasar manusia kita, saya yakin tidak ada satu yang bisa menang. Menjadi pemenangnya adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh Kristus yang menang. Ini adalah sumber para pemenang. Kristus yang menang mereproduksi dirinya menjadi para pemenang. Karena itu, saudari, kita perlu 8 faktor vital ini. Amin. Karena melalui 8 faktor vital ini, kita ada di dalam kesatuan organik dengan Kristus yang menang. Dan kita membiarkan Kristus yang menang terus bekerja di dalam kita. Sampai pada hari itu, kita dihasilkan sebagai para pemenang oleh roh yang diintensifkan 7 kali ganda. Amin. Untuk menghasilkan para pemenang, tidak cukup hanya
roh satu kali ganda. Tapi roh yang satu itu, roh itu perlu diintensifkan, diperkuat 7 kali ganda untuk menghasilkan para pemenang di zaman yang akhir ini, di zaman yang gelap ini. Dan saudara-saudari, amin. Tujuan dari para pemenang adalah bagi pembangunan tubuh Kristus, rampungkan Yerusalem baru. Dengan kata lain, kalau tidak ada para pemenang, tubuh Kristus tidak bisa dibangunkan. Maka di sini ada panggilan. Allah memanggil kita melalui sidang-sidang ini. Amen. Yaitu supaya ada para pemenang yang dihasilkan untuk pembangunan tubuh Kristus sebagai persiapan mempelai perempuannya yang akan merampungkan Yerusalem baru. Maka kita lihat poin B, di situ ada janji Tuhan pada akhir setiap surat, pada 7 surat kiriman dalam Wahyu pasal 2 dan 3, mengacu kepada kenikmatan saat ini dari para pemenang dan kepada pahala yang diberikan kepada mereka dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Saudara yang terkasih, janji Tuhan di sini adalah menjanjikan pahala yang akan diberikan kepada para pemenang pada hari itu. Tapi pahala yang diberikan pada hari itu sangat bergantung kondisi kita saat ini. Ambil contoh di Wahyu pasal 2 ayat 7b. Tuhan berkata, siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon hayat yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini pahala. Kita akan makan pohon hayat kalau kita adalah pemenang. Tetapi ini bukan hanya sekedar pahala di hari itu. Sesungguhnya pahala di hari itu ditentukan dengan kehidupan saat ini. Saudari, kehidupan para pemenang adalah kehidupan makan pohon hayat. Haleluya. Pohon hayat realitasnya adalah Kristus yang diekspresikan sebagai firman-Nya. Maka kita perlu datang kepada firman-Nya dengan roh yang berdoa. Sekalipun kita membaca kitab Amsal ataupun nanti kitab Pengkhotbah, kita harus dengan roh yang berdoa membaca setiap kitab dalam Alkitab. Amin. Karena setiap tulisan adalah dihembuskan oleh Allah. Perkataan yang Tuhan katakan adalah roh dan hayat. Inilah pohon hayat. Kalau tiap hari kita makan pohon hayat, bukankah pada hari itu pahala kita adalah makan pohon hayat? Baik, kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 17b. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Oh, mana yang tersembunyi adalah pahala di saat itu. Tetapi itu juga ditentukan dengan kondisi kita hari ini. Saudari, apakah kehidupan kita hari ini menikmati mana? Apakah tiap pagi kita masih mengambil mana dari surga? Memakannya sampai mana yang terbuka menjadi mana yang tersembunyi. Menunjukkan pengalaman kita yang terdalam, pengalaman kita yang tersembunyi, pengalaman kita yang diinkorporasikan dengan Kristus. Oh, kalau hari-hari kita memiliki kehidupan ini, maka yakinlah pada hari itu pahala kita adalah makan mana yang tersembunyi. Amin. Baik, mari kita lanjutkan. Romawi 2 adalah alam kehidupan pemenang. Saudari, para pemenang itu bukan berterbangan di udara yang tidak jelas. Para pemenang itu ada alamnya, ada ruang lingkupnya, ada tempat untuk eksistensinya. Yaitu ada di mana? Ada di dalam gereja yang dipulihkan. Karena itu, kalau kita mau dihasilkan oleh Kristus sebagai para pemenang, kita harus menempuh hidup gereja. Kita tidak bisa hidup sendirian, atau kita hidup secara berkomplot. Kadang-kadang hati-hati saudara-saudari. Dalam hidup gereja,
Kita mungkin bisa individu, atau kita membangun komplotan kita masing-masing. Yang mana kita sulit dibaurkan dengan kelompok yang lain. Kita sulit dibaurkan dengan saudara-saudari yang lain. Di distrik yang lain. Di hall yang lain. Di kota yang lain. Wah, kalau demikian alam kita sudah tidak tepat. Alam, ruang lingkup dihasilkan para pemenang hanya ada di dalam gereja yang dipulihkan. Dan tandanya ada di gereja di Philadelphia yang disebutkan di Wahyu pasal 3 ayat 7. Di mana ciri-ciri dari gereja yang dipulihkan. Pertama adalah kasih persaudaraan. Amin. Kita sama-sama bersaudara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita saling mengasihi. Sehati di antara kita melalui salib oleh Roh. Menyalurkan Kristus, terbangun sebagai tubuh Kristus. Saling mengasihi. Amin. Dan terbangun. Ciri yang kedua adalah gereja yang memelihara firman Tuhan. Amin. Bahkan firman Tuhan yang murni. Sesuai dalam hidup gereja yang dipulihkan, tidak ada campuran-campuran yang lain. Kita hanya mengejar, menuntut, menikmati, mengalami firman Tuhan yang murni. Inilah disebut memelihara firman Tuhan. Sampai firman Tuhan menjadi konstitusi kita. Dan sampai firman Tuhan kita perhidupkan. Bahkan di Titus, Paulus berkata kepada Titus, kita juga harus memperindah, mempercantik firman Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Kemudian, ya, di dalam hidup gereja yang dipulihkan ada firman yang murni dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita tidak hanya ada firman, tetapi kita juga meninggikan nama Tuhan. Tidak ada nama yang lain yang kita tinggikan selain nama Tuhan, dan itu menjadi kesaksian yang paling menggugah. Saudari, saya tidak tahu apakah kesaksian gereja di lokal Anda adalah kesaksian yang menggugah orang. Kesaksian yang menggemparkan orang. Nah, hari ini kalau di gereja lokal di mana kita berada, tahun kesaksiannya seperti lampu yang kelap-kelip, kurang menyala yang dengan stabil. Hari-hari, tahun ke tahun, ya gitu-gitu saja. Nah, kita harus bertobat. Di mana kita berada, di lokal kita berada, kiranya gereja di setiap lokal dan gereja punya kesaksian. Kesaksian yang menggugah. Kesaksian yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kesaksian yang memberkati orang-orang di kota itu. Kemudian, di dalam gereja yang dipulihkan, tidak menyangkal nama Tuhan. Perkataan Tuhan adalah ekspresinya, nama Tuhan adalah diri Tuhan sendiri. Amin. Ini menunjukkan bahwa gereja yang dipulihkan hanya dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Penuhi oleh firman Tuhan. Dan ekspresinya adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang hidup. Maka baru gereja demikian adalah gereja yang memiliki kunci Daud. Kunci kerajaan yang bisa membuka menutup. Gereja dipulihkan punya kuasa. Saudari, hari ini kita boleh menggunakan kunci ini untuk berdoa bagi perluasan kesaksian Tuhan di Indonesia hingga mencapai 500 kaki dian emas. Amen. Kita gunakan kunci ini. Kita mempertinggi doa gereja bagi kepentingan Tuhan. Bukan hanya bagi lokal kita semata. Juga bagi kepentingan seluruh Indonesia. Bahkan kita juga berdoa bagi kepentingan Tuhan di seluruh dunia. Amen. Inilah gereja yang dipulihkan. Baik, Romawi 3, ini adalah fungsi dan proses menjadi pemenang. Amin. Saudari, fungsinya adalah sebagai tiang yang terbangun. Prosesnya adalah transformasi. Maka, bagaimana Tuhan menghasilkan kita menjadi para pemenang? Yaitu melalui transformasi.
Transformasi ini adalah menyingkirkan unsur alamiah kita dan menggantinya dengan esensi ilahinya. Haleluya. Dia telah menjadi roh itu. Dalam kebangkitan dan kenaikannya sebagai roh itu. Dia di dalam kita juga hari ke hari mengubah kita. Mentransformasi kita. Karena itu kita harus belajar taat. Kita bekerja sama dengan pekerjaannya yang mentransformasi kita. Sehingga unsur alamiah kita berkurang. Esens ilahinya bertambah. Aku berkurang, dia bertambah. Saudara-saudari, kita mengikuti berita-berita ini bukan untuk menambah pengetahuan kita. Bertambahnya pengetahuan kita itu bukan transformasi. Itu hanya menambah pengetahuan. Menambah doktrin. Tetapi tidak menyentuh orangnya kita. Tidak menyentuh manusia kita. Maka kita perlu berdoa, ya Tuhan, transform aku dari hari ke hari. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Oh, saudara-saudari, maka kita perlu bekerja sama. Nah, hasil dari transformasi ini menjadikan kita sebagai tiang. Tiang yang terbangun. Tapi sekali lagi, tiang ini bukan nanti. Tetapi tiang ini adalah dimulai hari ini. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah Anda bisa menjawab? Di gereja lokal Anda, apakah Anda sudah menjadi tiang? Tentu tiang ini bukan jabatan. Tiang ini bukan yang namanya koordinator, inti, pewajib. Sayang sekali ada orang-orang tertentu mungkin sudah punya sebutan pewajib, inti, apapun sebutannya. Tapi tidak ada realitasnya. Karena tiang ini melalui proses transform. Dan kita boleh berlatih menjadi tiang mulai hari ini. Karena tiang ini adalah tiang di dalam bait Allah. Sesuai di Wahyu pasal 3, 11, 12, tiang ini ada di dalam bait Allah. Tapi sampai Wahyu pasal 21 ayat 22, bait Allah tidak ada. Tidak ada lagi bait Allah. Mengapa? Karena bait Allah adalah Allah Tritunggal sendiri. Artinya tiang ini terbangun ke dalam Allah. Dan Allah terbangun ke dalam kita. Inilah pekerjaan sentral Allah. Amin. Ini poin C. Kita menjadi tiang-tiang dalam Allah Tritunggal. Haleluya. Saudari, ini adalah latihan kita hari ini dalam hidup gereja yang dipulihkan. Kita mau dibangunkan ke dalam Allah, dan Allah dibangunkan ke dalam kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudari, hari ini, kalau kita bergairah untuk Tuhan, tapi kalau tidak di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berguna sedikit pun bagi pembangunan Allah. Malah mungkin kita merusaknya. Malah mungkin kita menghambatnya. Hari ini kita mau bagi pembangunan Allah. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Memiliki realitas tubuh Kristus. Tidak ada jalan lain. Allah harus terbangun ke dalam kita. Dan kita terbangun ke dalam Allah. Sebagai tiang. Tiang. Amen. Tiang ini harus berdiri tegak. Memikul tanggung jawab. Memikul amanat. Saudari dalam gereja. Siapa yang menginjil? Siapa yang mengembalakan? Siapa yang merawat? Siapa yang mau pergi untuk ini? Amin. Kalau Anda mau pergi, haleluya, Anda ada dalam proses sebagai tiang. Mari kita mau dibangunkan ke dalam Allah. Dan Allah dibangunkan ke dalam kita. Yohanes 14 juga berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Bapa dan Putra akan tinggal bersama-sama di dalam kita. Allah Tritunggal dibangunkan ke dalam kita. Dan kita dibangunkan ke dalam Dia. Haleluya. Pada hari itu, amin, kita benar-benar adalah tiang di dalam bait kudus Allah. Tiang di dalam Allah Tritunggal.
Bagaimana kelak sangat ditentukan bagaimana kehidupan kita hari ini. Karena itu saudara-saudari, di dalam gereja yang dipulihkan, gereja di Philadelphia, menang adalah menjaga apa yang telah kita terima dalam pemulihan Tuhan sampai akhir. Dan jika kita melakukannya, Tuhan akan menjadikan kita tiang dalam bait Allah. Karena itu saudara-saudari, menjaga apa yang kita sudah terima. Menjaga ini bukan menjaga secara pasif. Amin. Menjaga ini perlu secara positif. Karena kalau pasif, maka kita tidak akan bisa memeliharanya. Malah yang ada adalah kita kehilangan pahala. Amin. Karena itu kita perlu terus-menerus memohon Tuhan membelas kasihani kita, sehingga kita boleh ada di dalam gereja yang dipulihkan dan memiliki kehidupan yang menang. Baik, yang terakhir, hasil dari pemenang tentu adalah menjadi Yerusalem baru. Seri hidup gereja hari ini adalah miniatur Yerusalem baru. Dan sampai pada akhirnya, sebagai pemenang, kita menjadi Yerusalem baru, di mana Yerusalem baru ini bukan kota fisik, tetapi ini adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Haleluya. Amin. Kita bukan masuk ke dalam Yerusalem baru, tetapi kita menjadi Yerusalem baru. Oh, Tuhan membelas kasihani kita, semua ini karena ada fondasi, yaitu melalui ministry zaman ini, pengajaran para rasul, membawa kita melihat visi yang mengendalikan Alkitab. Seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada satu visi pengendalinya. Mari kita proklamir bersama-sama poin A ini, yaitu Allah Tritunggal menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk menjenuhi seluruh diri mereka dengan Trinitas ilahi untuk menghasilkan dan membangun gereja sebagai tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. Amin. Baik, yang terakhir, Yerusalem baru adalah susunan dari keilahian dan keinsanian yang digabungkan, dibaurkan, dibangun bersama menjadi satu entitas. Semua unsurnya memiliki hayat, sifat, susunan yang sama, dan karenanya adalah satu persona yang korporat. Haleluya. Sehari-hari ini kita sedang dalam proses. Amen. Dijadikan atau menjadi Yerusalem baru. Yang adalah satu entitas. Ilahi dan insani. Kita digabungkan, dibaurkan, dan dibangunkan. Amin. Menjadi satu manusia korporat. Satu manusia yang baru. Syukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari, kiranya 8 faktor ini memberkati kita semua. Jangan putus asa. Jangan merasa saya nggak mungkin jadi pemenang. Itu adalah perkataan dari si jahat. Dan jangan terlalu sombong. Saya sudah jadi pemenang. Saya ini yang paling menang. Saya ini yang paling hebat dalam gereja. Saudara-saudari, tidak perlu sombong. Tidak perlu rendah hati. Yang perlu adalah belas kasih Tuhan membawa kita di dalam Kristus yang menang. Hari ke hari ditransform, diubah melalui pekerjaan keselamatan organiknya, diperbarui, dikuduskan, diubah, diserupakan, sampai dimuliakan. Sehingga kita menjadi para pemenang di zaman ini. Dan kita menjadi Yerusalem baru. Oh, terbangun satu persona yang korporat. Saudari, inilah kehidupan gereja yang dipulihkan. Apakah Anda sudah dipulihkan? Apakah Anda sedang dipulihkan? Mari kita saling mendoakan. Saya mendoakan Anda dan mendoakan saya. Sehingga kita ada di dalam proses yang sama. Hari ke hari ada di dalam pemulihan kehidupan gereja. Melalui 8 faktor vital ini memberkati kita. Sehingga kita boleh memuaskan hasrat hati Allah. Merampungkan kehendaknya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas 4 sesi ini, 8 berita. Faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Tuhan Yesus,
Kami masih perlu belas kasih-Mu dan rahmat-Mu untuk terus berbicara kepada kami semua. Sehingga 8 hal ini bukan lagi suatu teori bagi kami, tetapi ini menjadi suatu kerja dari hari ke hari, sehingga kami ada di dalam kehidupan gereja yang dipulihkan, sedang diproses menjadi tiang-tiang di dalam bait kudus-Mu. Oh Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dibangunkan bersama, memiliki realitas tubuh Kristus sebagai satu persona yang korporat, untuk merampungkan kehendak-Mu, sehingga di atas bumi Engkau mendapatkan ekspresi korporat-Mu. Engkau boleh dipuaskan ya Tuhan. Syukur kepadamu. Segala hormat dan mulia bagi-Mu. Berkat bagi anak-anak-Mu. Bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia. Malu bagi si iblis. Haleluya! 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 Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada host untuk